Nah, alhamdulillah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, Assalamualaikum sip, sip. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya? Baik, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diskusi kita pada kesempatan malam ini, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Jadi apabila saya menyebutkan gajah, maka akan yang diperagakan besar. Kalau saya menyebutkan semut, maka kecil. Kalau menyebutkan ular, maka panjang. Kalau menyebutkan ulat, maka pendek. Ingat ya? Ya. Gajah Besar. besar. Semut kecil. Sambil disebutkan Bapak Ibu. Oh ya. Ulat panjang. Ulat Ulat, ulat ulat, ya, Pendek. pendek, ular. panjang, Gajah Besar. besar, semut. kecil. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Iya, Bapak Ibu, hari ini permasalahannya ada di kelas. Jadi ketika ada seorang anak pindahan diterima di sebuah kelas, entah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di minggu pertama kita melihat anak itu biasa-biasa saja. Kemudian setelah minggu kedua, kenapa anak ini kita melihatnya sangat pendiam, tidak bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Nah, setelah gurunya mengajak berbicara, jadi gurunya agak terlambat mengajaknya berbicara di minggu kedua, itu ternyata anak itu mengalami sebuah masalah, yaitu dia speech delay. Nah, Bapak Ibu, kita ingin berdiskusi tentang hal itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan apabila ada salah satu siswa Bapak yang mengalami speech delay tersebut? Silakan Bapak Ibu tuliskan di Mentimeternya. Di situ ada sudah di kolom chat. Sedangkan itu ada 3 kali, Bapak Ibu boleh menuliskannya 3 kali. 3 kali. Mungkin kalimatnya tidak usah panjang, pendek saja. Misalnya selalu mengajak berbicara 3 sampai 4 kata saja ya. Disebutkan di Mentimeternya. Silakan Bapak Ibu buka kolom chatnya. Buka kolom chatnya, silakan dilihat. Di situ ada menti.com-nya, silakan. Itu diisi semua atau salah satu kolom aja, Bu? Boleh 3 kali Ibu mengisi, boleh, silakan. Nah, sudah terlihat di sini. Silahkan Bapak Ibu, ada 3 kesempatan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Membacakan buku cerita, ada melakukan diskusi sederhana, belajar menyanyi bersama, wah luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Baru 3 yang masuk di tempat saya. Silakan, sudah bisa terbuka. Pak Joko sudah bisa ya? Ya, ini sebentar baruan. Iya, Bapak. Pak Dani gimana? Ada kendala Pak Dani? Pak Dani?
Bu Inggit, ada kendala, Bu Inggit? Halo, Bu Inggit. Halo, masih ngetik. Sudah Siap, masuk ya? siap. Nah, coba Bapak Ibu bisa melihat nih macam-macam ide dan pendapat kita berkomunikasi dengan orang tua, mendatangkan guru inklusi, melakukan diskusi sederhana, belajar menyanyi bersama, membacakan cerita, dilatih terus berbicara, memberikan perhatian. Nah, Bapak Share screen Ibu Ibu belum muncul, Bu. belum muncul begitu. Belum ada share screen. Belum ada share screen, Bu. Sudah tadi. Ya, sudah. Terima kasih, Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Iya, ada beberapa pendapat kita. Coba Bapak Ibu, siapa kita diskusikan bersama nih. Ayo, siapa yang mau memberikan dari diskusi ini sebuah tanggapan dulu. Ayo, Bu Eka, bagaimana Bu Eka tanggapannya seperti apa? Ya. Mungkin lebih ini lagi lebih detail lagi. Ya, terima Silakan, kasih Bu Bu Eka. Siti Hamdah. Saya memberikan tanggapan kalau misalnya kita menemukan anak yang mengalami speech delay di kelas, yang jelas kita memang harus dulu berikan perhatian lebih. Jangan sampai anak tersebut dikucilkan karena dia keterlambatan itu tadi. Sering-seringlah kita melakukan komunikasi dengan anak tersebut, mungkin berupa artinya ada kode atau komunikasi selain dari berbicara, mungkin ada kode-kode supaya anak tersebut mengerti. Dan bisa juga kita selalu melatih terus anak itu untuk bisa berbicara dengan ucapan-ucapan mulut, gitu. Sering didekati untuk memberikan perhatian dan selalu dibuat senang lah mungkin anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut itu dikucilkan. Yang jelas kita memang harus berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa anak ibu atau anak bapak bahwa ada mengalami sedikit keterlambatan dalam berbicara. Yang jelas intinya kalau memang kita tetap artinya tidak bisa, memang harus dikonsultasikan dengan ahlinya atau bisa juga dengan mendatangkan guru pendamping di kelas atau BPK. Dari saya itu saja dulu Bu, mungkin ada tambahan dari Bapak yang lain. Terima kasih Bu Eka atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Eka, Bu Inggit, Pak Dani, Pak Joko, silakan. Saya Ibu. Iya, silakan Bu Inggit. Baik. Pada kasusnya ini, saya sebagai guru kelas biasa, tentunya kurang sekali pengetahuan untuk ya seri yang inklusi seperti ini ya. Salah satunya memang pertama kita belajar dari Kemendikbud yang seri inklusi. Nah, yang kedua, yang paling tepat adalah mendatangkan ahlinya. Karena kalau kita bukan guru yang di situ, bukan guru inklusi juga bukan, hanya guru kelas biasa dan tidak terjun langsung ke dalam suatu inklusi, maka takut salah. Jadi lebih baik ketanyakan ke ahlinya, komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian perlu pendekatan kepada orang tua ini ternyata sangat sulit ya. Kadang tidak semua orang tua mau menerima anaknya yang kekurangan, tapi pasti mengakui segala kelebihan. Untuk semua yang diisi yang ada masuk di Mentimeternya Ibu Hamdah ini saya setuju semua Ibu Hamdah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Inggit, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Joko, Pak Dani, silakan. Pak Joko, Pak Dani, cukupkah? Ya, sudah? Oh ya, silakan ya. Pak Joko. Ya, saya setuju sekali sama Bu Inggit itu. Artinya kita harus ada pantauan dari ahlinya, sehingga kita kalau sebagai guru biasa kita juga harus membantu walaupun sebisa kita gitu.
kita ajak ngomong, diajak bercerita, atau kita mengajak kawannya itu, kawan yang sebaya dia itu kita ajak ngobrol bareng-bareng. Jadi dia tidak merasa sendiri. Begitu, Bu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Joko, luar biasa pendapat Bapak Ibu. Pak Dani ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Dani. Pak Dani? Oh, rupanya Pak Dani ada kendala jaringan kayaknya. Nah, Bapak Ibu, jadi banyak hal ya yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika menemukan anak mengalami speech delay tersebut. Luar biasa ya pendapat Bapak Ibu semua. Nah, dari semua pendapat Bapak Ibu tadi, adakah yang mau memberikan sebuah kesimpulan dari pendapat kita semua tadi? Silakan Pak Dani, Pak Joko, Bu Inggit, dan Bu Eka, siapa yang memberikan sebuah kesimpulan? Silakan. Pak Joko? Halo. Iya, kesimpulannya Pak Halo, Joko? Bu. Halo. Itu Bu, Pak Dani, Bu. Oh, Pak Dani, kesimpulannya Pak Dani langsung. Mohon maaf, Bu. Suara saya mungkin tidak terdengar ya. Terdengar jelas Bapak. Agak kesulitan ini. Jelas. Oke. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan dari masukan dari Bapak dan Ibu, meskipun tidak lengkap seluruhnya karena tadi saya keluar masuk gitu. Jadi untuk jika kita menemukan ada anak atau anak murid kita yang mengalami speech delay di kelas itu, kita biasa dengan mengajak banyak anak mengobrol sebagai sarana komunikasi agar menambah daya kosakata anak. Kemudian kita juga bisa memberikan perhatian yang lebih pada anak tersebut tanpa membedakan dengan anak yang lain. Kemudian kata Bu Inggit tadi juga berkonsultasi dengan ahlinya bagaimana kita menangani anak yang speech delay, karena belum tentu kita punya pengetahuan yang spesifik tentang bagaimana pengelolaan manajemen anak speech delay di sekolah atau di kelas. Dan kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua. Memang orang tua biasanya tidak akan serta-merta menerima kondisi anaknya jika kita klaim sebagai anak ABK ataupun speech delay. Hal ini tergantung pada taraf sosial ekonomi orang tua tersebut, Bu. Jadi ya hal ini kita bisa mengatasi sendiri bagaimana tekniknya di lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian untuk stimulasi berikutnya adalah meningkatkan kosakata anak itu dengan mengajak bernyanyi bersama. Karena dengan bernyanyi bersama paling tidak bisa menambah sedikit demi sedikit kosakata yang akan diserap oleh anak. Kemudian juga bisa juga mendatangkan guru inklusi di kelas jika memungkinkan, dan kemudian bisa disimulasi juga dengan membacakan buku cerita bergambar pada anak, juga dengan mendongeng pada anak, dengan harapan bahwa stimulasi kosakata anak, stimulasi bicara itu dapat berkembang sebagaimana kita harapkan, meskipun tidak bisa instan dan harus bertahap. Mungkin demikian, Bu. Mungkin ada tambahan lain lagi, nggih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Dani, luar biasa, sangat detail apa yang disampaikan oleh Pak Dani tadi kesimpulannya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, jadi kita harus berkomunikasi dulu dengan orang tua, lalu kita ambil tindakan di sekolah itu seperti apa, di rumah nantinya seperti apa, supaya tindakan antara di sekolah dan di rumah itu sama. Misalnya di sekolah kita mengajaknya untuk berkomunikasi, di rumah juga harus seperti itu. Kalau di sekolah membacakan buku cerita, maka di rumah juga harus seperti itu supaya sinkron antara di sekolah dan di rumah sehingga anak tidak menjadi kebingungan. Iya, saya tutup dulu untuk Jambotnya. Iya, Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya, tetapi karena waktunya ini terbatas, maka kita cukupkan sampai di sini. Apa-apa yang
menjadi bahan diskusi kita. Ini nantinya mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.